Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan sharing tentang informasi yang beredar di media sosial ataupun di berita-berita kaitannya dengan informasi CPNS, calon pegawai negeri sipil atau ASN, aparatur sipil negara. Nah, sebelum teman-teman mempercayai semua media-media, alangkah baiknya teman-teman meng-cross-check secara langsung, di mana yaitu di ini SSCASN. Kita buka. Nah, di sini ada beragam beranda formasi fakta dasar hukum. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekarang yang ada apa? Yaitu tentang sekolah rakyat, ya, calon ASN di sekolah rakyat. Ini di seluruh Indonesia. Dan ini timelinenya ini teman-teman. Yang bagi yang mendaftar ini timelinenya. Bagi yang belum mendaftar berarti sudah terlewat, sudah sudah terlewat karena seleksinya sudah diselesainya tanggal 14 Juni 2026. Bagi yang mendaftar, ini semua informasinya ada di sini. Nanti seleksi administrasinya berarti sekarang lagi proses seleksi administrasi. Semua informasi teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini tanggal sekian apa jadwalnya, CAT-nya tanggal berapa, nanti wawancaranya tanggal berapa, nanti ada di sini. Dan nanti akhirnya pengumuman akhir itu ada di tanggal 23 sampai 31 Agustus 2026. Nah, ini menurut saya berita yang tepat, ya. Teman-teman bisa cek di sini sscasn.bkn.go.id. Di sini dilihat nanti apakah formasinya itu ada apa saja, itu lihatnya di sini. Klik formasi, nanti akan muncul di sini. Nah, sementara ini yang dibuka itu baru P3K guru dan P3K tenaga kependidikan. Apa bedanya P3K guru dengan dengan PNS? Nah, bedanya kalau P3K ini sistemnya kontrak. Nanti bisa memperpanjang kontrak setiap berapa tahun, tergantung kesepakatan dari Pemdanya atau dari pusatnya. Sedangkan kalau PNS itu dia tidak ada kontrak. Nah, kalau sekolah rakyat ini dia sistemnya adalah kontrak. Di sini sekolah rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial. Nah, jadi biasanya kalau sekolah itu kan berada di Kementerian Pendidikan. Nah, ini sekarang khusus di sekolah rakyat itu ada di Kementerian Sosial. Nah, ini banyak sekali yang dibuka, teman-teman bisa lihat di scroll sampai bawah apa saja informasi yang dibuka dan ini sudah terlewat. Nah, ke depan kalau teman-teman ada informasi tentang PNS, maka lebih baik ceknya langsung ke websitenya daripada isu yang beredar di media, di berita ini tuh adanya ini. Dan itu bahkan sudah dikonfirmasi sama BKN-nya. Kalau tahun ini CPNS-nya belum dibuka. Artinya berarti memang belum. Apakah tahun ini dibuka? Kemungkinan akan dibuka. Nanti lihat informasi lebih lanjut. Biasanya kalau PNS, CPNS itu dibukanya setiap tahun. Itu biasanya dibuka. Nanti di pertengahan tahun atau di akhir tahun atau bahkan mepet-mepet mau di tahun 2027. Nah, kalau yang sekarang ini sistemnya teman-teman
biar lebih jelasnya, teman-teman bisa buat akun di sini. Buat akun, kalau tidak bisa buat buat akun, teman-teman tinggal kontak di sini. Ya, kontak di BKN-nya. Di paling bawah itu ada kontaknya. Atau di sini ada helpdesk. Jika butuh bantuan, silakan teman-teman hubungi ini. Nah, ini kalau yang ASN. Nah, informasinya ada di sini. Itu saja teman-teman eh, terkait informasi tentang PNS, CPNS. Semoga ya sedikit bisa bermanfaat dan saran saya kalau mau jadi PNS, teman-teman persiapkan dari sekarang. Persiapkan dalam hal apa? Dalam hal terkait tesnya, nanti materi apa saja yang disampaikan. Nah, yang mempelajarinya tentu teman-teman harus menyesuaikan dengan formasi yang diambil. Karena misalnya formasi di dosen, dosen tesnya itu juga nanti berbeda dengan formasi di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Nah, itu berbeda juga. Maka teman-teman pelajari soal-soalnya sesuai dengan formasi yang dipilih. Biasanya tes CPNS itu ada tes tulis, ada juga tes wawancara. Dan pastikan untuk seleksi administrasi, semua materi teman-teman gunakan materi yang real. Jadi tidak satu materi kemudian di-scan di beberapa berkas. Jangan. Gunakan materi masing-masing, misalnya butuh surat pernyataan itu satu, fakta integritas. Satu ya harus beli satu. Karena apa? Kalau satu materi dipakai semuanya, maka secara otomatis itu seleksi administrasinya gagal. Jadi teman-teman tidak bisa lanjut ke tahap seleksi tes tulis. Nah, itu penting karena sudah banyak sekali teman-teman yang gagal di situ, di seleksi pemberkasan. Dan pastikan kalau teman-teman ini fresh graduate, teman-teman harus sudah punya ijazah asli. Jadi tidak berlaku surat keterangan lulus itu tidak berlaku. Kalau teman-teman mendaftar dengan surat keterangan lulus secara otomatis, maka administrasinya, seleksi administrasinya gagal. Walaupun materinya ini sudah benar, materinya sudah ganti semuanya, sudah beda-beda. Itu tetap sama saja, administrasinya tidak lulus. Nah, itu sedikit seputar tentang informasi CPNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.